Baik lagi bersama saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar investment dan portofolio dari para cuan troopers hari ini? Moga-moga semuanya berada di zona hijau karena IHSG hari ini berada di zona hijau menguat 0,47% di level 7.336 dengan total turnover walaupun tidak double digit tapi ada di 9,5 triliun rupiah dengan net foreign buy kalau kita lihat di sini di 761 miliar rupiah. Kalau kita lihat tractionnya ya, untuk net foreign buy pekan ini berada di 8,73 triliun rupiah dengan total kalau kita lihat di sini most favorite turnover itu ada di BMRI, BBRI, BBCA dan juga Astra International. Nah, kalau kita lihat sepanjang sepekan ini yang menang adalah BBRI untuk turnover karena turnovernya di 6,4 triliun rupiah. BBCA nomor 2, nomor 3 BMRI, nomor 4 BBNI. Jadi empat-empatnya ini masih Big Four Banks gitu ya. Karena Big Four Banks ini berkaitan dengan suku bunga acuan yang dikatakan masih tinggi, di mana proyeksi daripada suku bunga acuan yang masih akan kita nanti-nantikan ya di besok untuk rilisnya itu akan tetap dipertahankan di kurang lebih 6%. Ya, The Fed juga masih mempertahankan suku bunga acuannya dan tentunya ini masih memberikan rasio profitabilitas yang menarik untuk perbankan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk Instagram live kita pada malam hari ini itu adalah apakah sudah saatnya untuk membeli saham komoditi gitu ya. Karena kalau kita lihat saham daripada minyak ya atau oil WTI dan juga Brent itu sentuh all time high untuk 2024 ya atau 4 bulan. Pergerakan tertinggi dalam 4 bulan ini ada di WTI kalau nggak salah di 8182, untuk Brent itu ada di 86 ya, 8586. Itu untuk minyak. Untuk emas juga udah dari kemarin-kemarin all time high. Untuk batu bara masih di kisaran 130-an dolar per metric ton gitu ya. Dan juga yang menjadi pertanyaan untuk saham baja, CPO dan komoditi-komoditi lain, ini apakah masih menarik begitu untuk diperhatikan di tahun ini? Kita koleksi-koleksi dulu sebelum nanti suku bunga acuan diturunkan. Nah, ini menarik karena tentunya hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, narasumber spesial kita tentunya ya. Ada Cirita Effendi yang akan membahas tentang apakah sudah saatnya kita itu mengkoleksi emiten-emiten komoditi dan melirik emiten-emiten komoditi. Nah, untuk itu saya pengen langsung undang nih Cirita untuk bisa join bersama saya di Instagram Live pada malam hari ini. Ini langsung saya invite. Langsung saya invite Cirita. Kita langsung di approve. Oke, cek cek. Oke, Oh, halo, malam iya, malam Cirita. malam. Malam, suara saya jelas, Ci? Oh, jelas. Aku lagi Oh mau iya, coba oke oke. filter dulu. Iya iya. Ini aku Udah. juga cek suara dan gambar. Sepertinya Aduh, aman untuk kita Instagram Live. Aman ya, Ci ya? ya aman. Jelas. Untung nggak Oke. hujan. Iya, kalau hujan biasanya sinyalnya jadi Signalnya, agak itu ya, aduh, terganggu. signal, signal jadi ARB. Iya, sinyalnya ya RB. Oke. Anyway, Cirita, thank you banget untuk Instagram Live malam hari ini. Ini ada Cicu Ai juga nih join kita pada malam hari ini. Halo Wow. Cicu Ai. Itu aja jam segini lebih sempet ya. Kalau kalau aku kan suka live sama dia jam 7. Dia suka masih Iya, ada setelah olahraga. bareng Cicu Ai langsung ke kita ya Ci ya, ke Iya. Sukor ya Ci. Iya. Oke oke. Cirita, sekali lagi thank you banget nih udah nyempetin waktu untuk Instagram Live bareng kita, bareng Sukor dan juga Cuan Troopers pada malam hari ini. Dan tema kita untuk malam hari ini, apakah sudah saatnya untuk kita koleksi saham-saham komoditas Iya. gitu ya? Karena kan kalau kita lihat emiten-emiten komoditas di beberapa waktu belakangan ini ada yang mendadak
terkerek naik gitu ya, ada yang sideways ya udah gitu-gitu aja Iya, gitu ya. benar. Yang gerakannya lumayan signifikan itu kan contohnya kayak emiten emas gitu ya, Iya, emiten minyak akhirnya tembus di 8182 gitu ya untuk WTI, brandnya ada di 8586 iya. gitu. Nah, emiten-emiten komoditas lainnya ini seperti apa? Layak nggak untuk kita perhatikan secara keseluruhan gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin sama Ci Rita nanti, tapi sebelum kita langsung masuk ke emiten komoditasnya, mungkin kita bisa lihat secara keseluruhan dulu ya, Ci ya, Hmm. di emiten. Sebelum masuk emiten, maksudnya kita bisa lihat dulu Oh ke iya, indeks harga saham gabungannya. iya Heeh. benar. Karena ini ketahan nih di atas 7.300-an gitu. Iya, Nah, ini menurut tiga si tujuh. Rita, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya? IHSG kita masih tetap bertahan di atas 7.300-an. Iya, Silakan memang cerita. memang IHSG kan kemarin itu habis beberapa dividen, bank-bank besar itu habis ex dividen. Jadi memang wajar banget ada terkoreksi. Kemudian memang setiap kali harganya udah tinggi itu pasti ada redeem, ada yang profit taking. Jadi itu yang menyebabkan indeks itu terkoreksi di mana saham-saham PAPP yang salah satu atau beberapa saham media itu kan lumayan besar ya market cap-nya. Nah, itu masih ada yang jualan karena kemarin itu habis masuk ke FTSE ternyata nggak ada big flow masuk walaupun yang jualan sih nggak gede ya karena 100 bio untuk market cap kayak cuan yang 54 T itu sebenarnya kecil cuman karena belum ada katalis lebih lanjut itu membuat saham-saham di grupnya Pak PP itu jadi kurang menarik. Nah, saham grup Pak PP itu kan gede banget dan itu ada beberapa itu yang memberatkan indeks itu juga yang membuat indeks itu kurang bisa melanjutkan penguatannya kemarin dan di secara teknikal IHSG juga ada divergent. Jadi dia ada bearish divergent. Jadi harusnya memang itu wajar banget untuk profit taking karena dia waktu all time high itu kan 7454 habis itu koreksi. Biasa kalau saham tuh habis saham atau indeks habis all time high pasti ada yang profit taking itu yang membuat tuh indeks itu akan koreksi sehat habis itu baru melanjutkan penguatannya dan hari ini juga sebenarnya ada ex dividen lagi BBTN tapi BBTN kan cuma 49 dan dia ex dividennya nggak turun yang jauh banget jadi masih cukup lumayan. Nah mungkin besok ada profit taking juga seperti kayak bukan profit taking karena besok itu ada ex dividen daripada Bank Mandiri. Jadi itu yang membuat indeks itu istilahnya mau melanjutkan kenaikan tapi dia kayak tertatih-tatih karena kan memang banyak big banks yang ex dividen, terus ada beberapa yang koreksi. Tapi so far kelihatannya ini IHSG udah berpotensi akan mulai melanjutkan penguatannya lagi nih karena di support 7280 itu dia bisa bertahan dan maka hari ini kan tutup di teritori hijau di 7336. Jadi ya masih ada potensi besok itu masih ngelanjutin tapi tergantung nih kan hari ini dari Salte Goto. Nah, Salte Goto itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan kelihatannya minus, tapi sebenarnya itu kan jauh membaik. Cuma kan kita nggak tahu Goto itu kan kadang problemnya itu dari seller. Sellernya itu kadang-kadang bisa tiba-tiba keluar. Jadi ya kita nggak tahu nih besok mungkin sangat sangat banget tergantung banget sama performa saham Goto nih. Dan habis itu besok-besok juga masih banyak nih ada laporan keuangan yang akan keluar. Cuman yang gede-gede kayaknya udah nggak begitu banyak nih. Sisanya yang aku dapat listnya yang kecil-kecil nih. Ada juga Indakiat nih yang menarik tanggal 19 akan keluar. 19 berarti hari ini ya. Iya, hari ini Indakiat benar. akan keluar. Benar, Ci. Iya, iya nih banyak hari ini banyak yang keluar selain Goto. INKP ya, Ada rame. iya ada Weton. Weton kan resultnya lumayan ya kalau nggak salah. Iya, jadi Hmm, hmm. besok itu potensi lanjutin penguatan kalau secara teknikal, tapi kalau prakteknya kita lihat beberapa saham seperti yang gede-gede itu, apakah brand akan lanjutkan rebound, terus apakah TPI-nya juga udah
udah selesai nih koreksinya dan yang lain bisa ngikut. Jadi ya kita tinggal tunggu besok kayak kelanjutan untuk indeksnya itu. Wah, oke. Ini berarti memang indeks kita harus diakui belakangan bergerak karena pembagian dividen gitu ya dari emiten-emiten yang big caps gitu ya. Iya, yang Utamanya banking. perbankan. Iya. Maka dari itu Heeh. kebetulan malam ini kita juga akan membahas mengenai saham Komo itu Mm-mm. udah menarik untuk dibeli sekarang atau belum. Nah, kebetulan setelah Iya, iya bankingnya benar. selesai, umumnya saham-saham batu bara itu akan start mulai RUPS lagi nih kayak tadi itu udah ada pengumuman RUPS untuk UNTR. Itu juga Iya. dividennya biasa cukup menarik untuk dividennya. RUPS UNTR itu tanggal 24, berarti kan tanggal 19. Oh, masih sebulan lagi. Tapi biasanya orang udah antisipasi. UNTR, ITMG itu dividennya biasa cukup menarik ya. Walaupun jadwal RUPS, nah yang paling dekat ITMG. ITMG itu sekitar tanggal 28 bulan 3 2024. Nah, ITMG ini Mm-mm. potensi dividennya tetap akan di teritori tinggi, kemungkinan masih akan tinggi pembagiannya dan diperkirakan yield-nya itu bisa antara 15%-an ya, sekitar 15%-an dividen yield untuk ITMG. Jadi cukup menarik Mm-mm. ya untuk ITMG dan habis ini juga biasa orang antisipasi untuk PTBA. Mungkin kalau secara performa batu bara itu sekarang memang udah mulai ijo-ijo karena kan dia ngikutin harga minyak juga. Minyak itu kan nanti kita akan bahas ya kenapa minyak ini menguat beberapa hari ini. Nah, kalau Mm-mm. oilnya naik biasa semua bahan pengganti oil itu seperti CPO, seperti coal itu biasanya dan gas itu biasanya ikut naik. Dan PTBA ini juga banyak ditunggu-tunggu orang untuk dividennya walaupun belum ada jadwalnya dan diperkirakan dividen PTBA itu tidak akan sebagus tahun 2023, tapi tetap dividen payout ratio tetap tinggi, cuman mungkin diperkirakan tuh sekitar 60%. Kalau tahun lalu kan sampai 100%. Tahun ini mungkin Mm-mm. sekitar 60%. Tapi kan tetap lumayan gitu kan yieldnya itu Iya, bisa iya. sekitar 9 sampai 8%. Jadi itu potensial yang kita bisa dapat. Dan Adaro juga dividennya cukup menarik. Kemudian ada Mm-mm. juga kayak Yuti tadi. Jadi ada beberapa saham yang bergerak di sektor batubara ini akan start membagikan dividen. Makanya orang mulai masuk ke komoditi juga selain karena kemarin harga Mm-mm. oil yang tinggi ya. Nah, mungkin oil tinggi itu mungkin kita bisa lihat kan sempat naik yang ke level 4 bulan tertinggi. Karena ada penurunan ekspor dari Arab sama dari Irak. Irak itu Mm-mm. Mm-mm. produsen terbesar kedua di OPEC. Kan dia akan mengurangi ekspor minyak mentah menjadi 3,3 juta barel dalam beberapa bulan Iya. mendatang. Nah, habis itu Arab Saudi juga sebagai produser terbesar daripada OPEC itu ekspor minyak mentahnya juga turun 2 bulan berturut-turut dia udah turun tinggal 6 juta 6,2 juta per barel di Januari sama di bulan Desember juga tinggal 6,3 juta. Jadi dua negara yang besar ini kan dia turunin produksi. Rusia sendiri kena Mm-mm. serangan dari Ukraina. Jadi infrastruktur energinya itu berhenti. Itu sekitar 7% daripada kapasitas penyulingan di kuartal 1. Jadi itu juga ada gangguan. Nah, selain perang yang masih panas, si Rusia sendiri juga masih dihadapkan oleh sanksi. Jadi dia nggak boleh jual nih minyak mentahnya keluar kan. Amerika Mm-mm. sama Uni Eropa juga dilarang buat import. Nah, itu kan juga istilahnya supply-nya agak berkurang. Nah, Ganggu, untuk iya. sedangkan ada demand itu ada sedikit kenaikan dari China. Kalau kita Mm-mm. lihat China itu sebagai negara importir minyak terbesar di dunia itu dan pabriknya produksinya penjualan retailnya kemarin itu melampaui ekspektasi pasar pada periode Januari Februari. Jadi ini udah mulai ada
kegiatan ekonomi yang cukup baik dari China hingga membuat data-data retailnya itu atau industrial production Tiongkok itu secara year to date dan year on year itu naik 7%. Nah, begitu penjualan retailnya juga ada kenaikan dan berada di area positif 5% kan. Nah, China-nya udah mulai bagus, istilahnya udah kemarin kan jelek terus. Ini udah mulai Mm-mm. ada perbaikan. Nah, karena itu dari sebelum Chinese New Year itu udah mulai ada peningkatan demand dari China, yaitu peningkatan minyak mentah dari China bulan Januari dan Februari itu udah naik 3% dibanding dua bulan lalu yang di 2023. Jadi mulai ada peningkatan karena adanya peningkatan bahan bakar buat orang yang pulang pergi untuk Imlek gitu loh waktu kemarin. Jadi Mm-mm. Mm-mm. 2 bulan itu kan ada kenaikan. Nah, inilah beberapa faktor yang membuat tuh oil itu naik tinggi. Begitu oilnya naik tinggi, pasti oil, gas itu kan sangat relate kan. Nah, gasnya juga naik tinggi. Maka untuk saham-saham oil di sini yang cukup menarik seperti kita selalu teriak-teriak, kita suka rekomen, yaitu Medco, Energi, Elsa, Medco, iya. Pegas. Dan Pegas juga kan terbukti harganya naiknya udah cukup lumayan tinggi. Tapi kalau buat yang belum punya, mungkin boleh ditunggu dulu kali ya, tunggu ada pullback, tunggu ada koreksi daripada minyak atau gas, baru boleh beli nih. Karena Pegas ini nih udah kena target naik aja udah berapa? 5 candle, 6 candle naik berturut-turut. Nah, setelah oil and gas biasanya yang sangat relate adalah amonia. Amonia itu Mm-mm. kayak esa gitu loh. Nah, karena gasnya naik, bahan baku pembuat amonia salah satu kan gas ya, jadi harga amonia juga naiknya tinggi. Dimana sekarang juga lagi digadang-gadang bahwa amonia itu adalah salah satu pembuat penghasil energi bersih yang sangat untuk masa depan. Jadi kalau orang masih EV ke sekarang, orang yang di tempat lain udah mulai mengembangkan pakai amonia, di mana amonia itu jauh lebih bersih dan dia tuh lebih efektif karena dia pakai hidrogen ya. Jadi pakainya juga nggak terlalu banyak manufacturing karbonnya. Terus sama gas CO-nya itu benar-benar nol. Jadi itu akan menjadi opsi di kemudian hari orang akan banyak pakai mungkin nanti kalau mobil kita EV sekarang baru mau masuk EV Indo, mungkin di tempat lain udah pakai tenaga amonia yang jauh lebih ringan dan mungkin nggak perlu banyak recycle. Kalau baterai kan berapa tahun sekali nanti mesti diganti. Nah, karena ini beberapa company yang relate sama oil, pastinya karena mereka juga belum membagikan dividen, ini juga akan sangat-sangat menarik untuk kita invest ya. Cuman kalau misalnya seperti tadi aku bilang, kalau yang belum punya, mungkin karena naiknya juga udah lumayan dan mereka tuh sangat-sangat sensitif dengan harga minyak. Kalau ada oilnya ada koreksi aja baru dibeli untuk saham-saham komoditi seperti oil and gas ini karena sangat-sangat sensitif mereka pergerakannya. Nah, kemudian ada juga nikel. Nikel ini juga sangat menarik. Nikel walaupun masih oversupply, tapi kelihatannya udah bottoming, udah mulai stabil. Dan kalau China misal ada perbaikan dari data ekonomi, biasanya akan ada kenaikan juga tuh dari nikel. Nah, ada beberapa emiten nikel yang kemarin itu cukup aktif dan cukup menarik perhatian. Mungkin orang nggak tahu ada sempat beli atau belum tuh kayak Nice itu kan sebenarnya baru IPO ya dengan harga IPO tuh sebenarnya Betul, betul, masih betul di sih. bawah ya, tapi performa sahamnya itu bener-bener bikin orang tuh kayak, aduh gila nih saham sekali dijual tuh hilang barang gitu loh. Tapi emang mungkin yang menjadi daya tarik dari Nice itu adalah dia adalah berpotensi atau berambisi pengen menjadi salah satu pemain terbesar di industri nikel domestik dan perusahaan tambang di luar di dalam negeri juga karena dia disupport oleh LG kemarin itu waktu habis listing
nggak lama LG masuk melalui LX International Corporation. Itu resmi ngambil majority saham NICE itu pada tanggal 16 Januari. Mungkin itu juga yang membuat saham NICE itu terus-terus menguat sampai aku pikir waktu di 1000, waktu kemarin tuh 995, 975, itu kan sempat laggard kan. Makanya aku pikir kayak it's good timing untuk spekulasi buy memang, tapi waktu itu aku nggak bilang buy karena istilahnya ini saham kan udah naiknya terlalu tinggi. Nanti kalau kita call buy, terus misal ada yang profit taking berasa gini, wah ada yang teriak buy nih, ya udah kita profit taking dulu. Akhirnya turun. Nah, maka aku cuman kasihin bahwa ini apakah dia akan nge-break 1000 karena 1000 itu menjadi psikologis baru kan, apakah akan bikin all time high baru. Ternyata harga saham NICE itu terus menguat sampai dia membuat harga all time high baru di hari ini ya 1295. Nah, selain LG tadi, dia juga dipikir dalam jangka pendek juga si NICE itu akan menjual biji nikelnya. Juga mau meningkatkan penjualan biji nikelnya menjadi 2 juta ton, menjadi 2,5 juta ton dari 2 juta. Jadi ada peningkatan produksi dan kenaikan volume produksi ini juga akan mengkompensasi harga nikel kan masih belum terlalu tinggi. Nah, udah mulai naik tapi belum tinggi-tinggi banget. Jadi untuk Iya, betul. mengkompensasi laporan keuangannya biar bagus, biar tetap kinclong, ya udah digenjot aja produksi dinaikin. Nah, tapi kalau misal harga nikelnya benar-benar bisa rebound, bisa terus menguat karena adanya perbaikan ekonomi dari China atau ada peningkatan juga demand dari China. Nah, ini juga akan makin membuat saham ini cukup menarik walaupun secara harga ini udah tinggi karena sekali lagi ini adalah saham-saham IPO. Kalau saham IPO buat yang belum punya ya mesti di cek dan dicek pakai technical apakah ini menurut kalian masih masuk. Kalau kemarin sih aku masuk waktu dia belum pecah 1000. Nah, sekarang karena udah di harga baru, di level psikologis baru, di harga 12-an, mungkin kalau belum punya ya lihat-lihat dulu kalau misalnya ada breakout lagi, kalau misalnya mau beli tetap akan sangat menarik karena yang tadi aku bilang ada peningkatan produksi sama ada potensi kenaikan harga nikel dan ada grup LG di dalamnya. Jadi itu mungkin yang membuat saham NICE itu cukup menarik dan kemarin tuh breakout dengan volume yang tinggi Iya. ya dan hari ini masih hijau lagi, volumenya juga cukup tinggi. Tapi yang mau beli tetap do your own research dan beli dengan angka target dan stop loss yang disesuaikan sama risk profile masing-masing. Nah, saham Mhm. nikel selain NICE tadi ada juga nih yang mungkin Sukor juga salah satu yang suka yaitu NCKL. NCKL Betul. kan mau right issue. NCKL di harga-harga sekarang ini cukup menarik loh. Terus dia mau right issue kan. Nah, right issue-nya digunakan untuk akuisisi perusahaan nikel lagi. Nah, itu dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan cadangan biji nikel dan melakukan akuisisi. Jadi diharapkan ini akan menjadi peningkatan performa daripada company. Jadi itu memang beberapa katalis yang cukup menarik. Tapi buat teman-teman yang kayak aku nggak mau tambah duit nih, nggak mau dilusi juga, nggak mau tambah dana, ya udah setelah right aja baru dibeli. Jadi tunggu selesai dia punya corporate action. Nah, buat Inco, Antam itu juga banyak yang secara teknikal itu juga cukup menarik. Nah, tapi Inco ini ternyata hari ini udah mulai ada profit taking karena memang naiknya juga cukup lumayan dari tanggal 13 ya dari 4.100 naik turun tapi arahnya cukup naik ke atas ya. Jadi itu mungkin untuk yang nikel. Kemudian pasti tadi kan uh, Daniel udah ngomong mengenai gold. Nah, gold ini Iya, benar. memang sangat kayak kita masukin radar banget gitu loh gold itu. Benar. Karena Karena kayak saingan sama Bitcoin gitu juga, Ci. iya, Banyak yang bilang. iya benar. Nah, tapi kan gold memang ada sedikit sedikit koreksi lah ya karena
lagi nunggu hasil The Fed ini kayak gimana. Keputusannya itu kan pada hari Rebo, mungkin hari ini dampaknya di besok kali ya. Untuk mendapatkan petunjuk mengenai inflasi sama kebijakan suku bunganya. Kalau misalnya karena keputusan The Fed ini kan sangat berpengaruh kepada harga emas. Karena pergerakan dolar US, kalau misalnya The Fed yang mau mau turunin suku bunga, mungkin US-nya nanti akan melemah, terus gold itu akan menjadi safe haven untuk orang-orang hiding di sana, selain mungkin yang lebih high risk ngumpetnya di digital gold seperti Bitcoin, tapi yang konvensional tetap beli goldnya. Nah, sama imbal hasil dari surat hutang US nih. Jadi keputusan The Fed itu kan dampaknya besar ke mata uang sama imbal hasil pada surat utang pemerintah US. Nah, harga emas itu kan sensitif banget sama suku bunga Amerika. Kenaikan suku bunga akan membuat dolar sama imbal hasil tadi itu akan berubah gitu loh. Nah, ini jadi makanya kita lagi nunggu banget. Tapi tetap aku kumpul untuk beberapa saham gold karena aku tetap ada satu keyakinan bahwa potensi The Fed akan merelaksasi suku bunganya itu bisa aja terjadi. Mungkin kuartal 3 tahun ini, atau ya kemungkinan sih kuartal 3 atau tengah tahun. Jadi untuk saham-saham yang cukup menarik yaitu BRMS karena dia ada peningkatan produksi. PSAB ini juga sangat menarik karena kalau kita lihat harganya, tiap kali aku call buy kan dari bawah. Tiap kali aku call buy terus misalnya kita profit taking untuk buyback lagi di harga bawah itu jarang, bisa kadang-kadang, tapi dia jarang koreksi jauh-jauh, abis itu dia akan lanjutin rebound lagi. Jadi biasanya kalau habis jual aku sering sekali hilang barang, atau aku harus dipaksa beli lagi di harga yang lebih tinggi daripada harga aku jual kalau dia lagi rally karena harga emasnya tinggi ya. Kemudian ada MDKA kemarin tuh lagi nggak terlalu bergerak ya, cuman kalau secara teknikal belum terlalu menarik, cuman kalau harga koreksinya udah lumayan menarik. Dan UNTR juga menarik karena dia ada gold, ada batu bara, dan goldnya itu tahun lalu kan ada tersendat produksinya, ada masalah di produksi ya. Tahun ini akan normalize, jadi akan ada improvement di laporan keuangannya dan produksi emasnya. Dan ada satu lagi emiten emas yang cukup menarik yaitu Archie. Mungkin nggak banyak orang perhatiin karena satu barangnya nggak terlalu liquid dan naiknya tuh kayak nggak jelas gitu loh. Naik turun, dan secara kalau kita lihat dalam posisi 3 bulan itu dari Februari Maret itu dia laggard, kayak nggak mau naik, diem bolak-balik di 344, 350, 344. Tapi ini kalau misalnya breakout with volume, ini akan sangat menarik karena ada potensi atau ada rumor bahwa Archie ini akan tambangnya itu akan dijual mengikuti barang-barang Pak ownernya, seperti SMMT kan yang batubara udah terjual, kemudian Foru itu diterjual, Archie itu next yang akan di list untuk dijual rumornya. Walaupun Archie itu karena dia tambang emas, penjualan itu jauh lebih mudah daripada jual batubara seperti SMMT. SMMT itu udah batubara, jualnya susah, terus dia punya lokasinya juga, jalannya itu kalau nggak salah jalannya nggak ada, jadi agak kayak kita mau beli rumah atau beli lahan, tapi nih lahan ada di dalam, tapi nggak di jalan keluar kita mesti nyewa. Nah itu posisi SMMT, itu aja bisa dijual dengan harga yang tinggi. Nah Archie yang salah tambangnya itu salah satu juga yang terbaik, cuman ya ini kita nggak tahu, kita bener apa enggak rumornya, kita tunggu aja beritanya, apakah ini akan benar-benar dilepas nantinya, dimana harga emas kan lagi tinggi, jadi mungkin kita lagi nunggu kelanjutannya. Jadi itu mungkin beberapa, oh ya mungkin CPO, tapi CPO kan kadang-kadang susah ya di tradingin. Cuman trading oke sih kalau buat invest yang susah karena udah simpen lama-lama tapi akhirannya turun lagi. Tapi untuk CPO yang aku suka BWPT.
Karena ya sama, ini punya ownernya sama juga nih BPPT. Ya ada kemungkinan juga sih bisa ada dilepas juga ya, kita nggak tahu. Walaupun secara resultnya laporan keuangannya BPPT belum terlalu bagus, walaupun 2023 jauh membaik dengan dibanding 2022. Mungkin itu beberapa yang menarik ya. Oke. Mungkin kalau Daniel ada yang mau ditanyain kayak komoditi apa lagi sih yang belum kita bahas di sini gitu. Iya, ini udah semuanya menyeluruh, Ci. Gila sih, dari semuanya, semua komoditas secara menyeluruh udah dibahas. Berikut juga dengan emiten-emitennya langsung. Cuman kan kalau saya lihat dari story-nya Ci Rita ini, semuanya pada ijo-ijo ya, Ci ya. Iya, makanya. Nah, kebetulan udah Ini hijau menarik. kan. Iya, iya, ini menarik. Dan di sini justru banyak yang nanya itu dari Cuan Troopers nih, Ci. Ada yang pengen tanya ASA seperti apa dan juga LSIP seperti apa. Gitu, Ci. Ini ASA ya. Iya. Mungkin ini adalah emiten-emiten yang bisa kita bilang kalau ASA itu turunannya gitu ya. Asa Daripada kan, eh, asa itu kan logistik ya, jadi lebih ke, logistiknya. uh, tapi asa itu juga ada rumor, kayaknya dia kan logistik antar aja ya. Waktu itu sempat dulu itu yang sempat naik sampai 1.400 lebih, hampir 1.500 itu ada rumor bahwa ada salah satu kurir yang dalam pembicaraan mau antara akuisisi atau merger dengan antar aja. Cuman waktu itu kayaknya nggak berlangsung dengan mulus, istilahnya belum belum terjadi. Nah, sekarang ini sempat ada berita lagi kalau JNE itu ada ada potensi atau ada ya istilahnya rumornya nih lagi naksir nih. Kabarnya itu antara aja itu akan diakuisisi oleh PT Tiki Jalur Nugraha atau kita kenalnya JNE. Dan JNE ini memang cash rich, duitnya banyak gitu. Jadi kalau ditanya kemungkinan bisa nggak? Ya potensi itu bisa aja. Nah kalau untuk um, merger akuisisi itu kadang-kadang ya ntar tiba-tiba terjadi, ntar tiba-tiba kita tunggu nanti beritanya sempat ngilang. Tapi kalau secara teknikal yang pasti kita kan kalau misalnya kita nggak bisa kontrol berita, tapi kan kita bisa kawal pakai chart. Kalau kelihatan teknikalnya untuk ASA itu tetap masih menarik, walaupun kemarin sempat naik dan dia turunnya juga. Dan hari ini udah di candle hijau dan dia tuh masih stabil di atas 3 garis MA itu, 2 garis MA yaitu MA 50 dan 100. Menurut aku secara teknikal ASA ini masih cukup menarik. Kayak kemarin kita juga ada keluarin technical chart kan ASA karena dia udah ngebreak downtrend line yang 805. Jadi line yang harusnya yang kemarin itu membuat saham ASA itu tidak menarik karena dia ada di downtrend, dia udah bisa berhasil nembus ke atas. Jadi ini berpotensi banget secara teknikal untuk ASA menguat ke area 915 sampai 1000. Tapi kalau dia break di bawah 800 itu mesti di cut, mesti jaga risk. Kalau tapi biasa cut-nya kapan? Aku biasa tunggu sampai tutupan. Kalau soalnya kecuali kita lihat ya, pas kita lihat lagi ditimpuk-timpuk, waduh heboh timpukan yang terpaksa kita cut sebelum nyentuh 800 malah kadang-kadang. Tapi kalau kayak ditimpuk ada yang beli, timpuk ada yang beli, aku tunggu tutupan. Kalau tutupannya masih kuat, masih ya udah kita tungguin sampai dia lebih jelas ya. Terus udah gitu bisnis ASA juga di tahun 2024 juga cukup menarik ya karena dia kan logistik dan banyak banget nanti transportasi yang akan kayak apalagi kita juga akan negara kepulauan untuk kirim-kirim barang terus ya untuk kedepannya secara teknikal maupun story buat aku ASA ini cukup menarik. Dan kalau ASA-nya bagus, biasanya adiknya atau anaknya ASLC itu suka ekor dan teknikalnya ASLC juga kemarin sempat naik kencang dia diikutin volume tinggi walaupun dia punya candle sempat ngebentuk jarum besok akan profit taking kecil banget dan candlenya itu
volumenya tuh kecil banget dan hari ini lanjut naik lagi. Menurut aku ini juga patut dipertimbangkan kalau karena biasa asa naik ASLC itu ngikut, tapi secara rumornya kayak tadi itu ada gosip bahwa uh, JNE itu lagi mau akuisisi gitu loh. Itu rumor, tapi entah itu benar apa enggak kita belum tahu. Karena dari Mm-mm. pihak JNE Wah, masih belum bersedia mengkonfirmasi. Biasalah kalau lagi akuisisi masa cerita-cerita misalnya si iya. Daniel mau akuisisi cewek nih pasti diem-diem dulu tunggu Dadan baru ngomong. Iya, nanti kalau udah kelar baru ketahuan sekalian gitu ya. Iya benar. Oke, ini soalnya banyak yang nanya juga berkaitan kalau kita lihat emiten komoditi itu LSIT gitu, Oh iya iya Ci, iya. LSIP. PP London Sumatera gitu. Iya. LSIP itu sebenarnya Heeh. dengan harga-harga sekarang ini cukup murah loh. Cuman kan dia biasanya ngikut ke harga CPO. CPO itu sebenarnya banyak banget alasan untuk menguat selain karena ada efek daripada El Nino, kemudian ada peningkatan demand karena kita menjelang hari raya, mau lebaran biasa banyak masak lah, banyak bikin opor lah, banyak goreng-goreng, ayam goreng segala macam. Nah, itu ada peningkatan demand daripada minyak goreng CPO. Dan kalau misalnya LSIP itu salah satu yang menurut aku yang cukup murah secara valuasi. Dan itu kan owned by Salim kan. Jadi dan dia juga salah satu yang rutin membagikan dividen walaupun dividennya biasa di sekitar bulan 7, bulan 6. Dividennya juga lumayan oke lah, nggak gede banget, tapi dividen payout ratio-nya sekitar antara 20 hingga 35%-an. Jadi ya cukup menarik ya. Untuk LSIP secara teknikal juga dia udah naiknya lumayan juga nih, udah membentuk kayak ini nih, rounding bottom apa ya nih technical chart ya. Karena dia tutup di 920. Jadi ini lumayan nih upside-nya. Siapa tahu dia bisa balik ke 1030 ya. Ya, 920. Nanti next high-nya dia itu di 1055. Kalau ngebreak 1055 itu buat LSIP akan jauh lebih oke untuk pergerakan teknikalnya. Tuh. Baik, Ci. Kemudian ini banyak yang cuan troopers yang nanya nih di kolom komentar berkaitan dengan brand gitu ya, brand Aman Hmm. Mineral. Ini kan memang saham-saham yang super hype gitu ya dari akhir tahun lalu ke Benar. tahun ini gitu. Nah, ini dengan adanya kayak komoditi minyak yang mulai naik lagi, ini ada hubungannya nggak sih, Ci? Apakah ini bisa mendongkrak lagi gitu hype-nya emiten-emiten gedenya Pak Prayogo? Oh, kalau aman ini aman hari ini ke harga 9.000 which is all time high. Baru rekod untuk aman. Aman itu karena memang kalau kita lihat pergerakannya dia sempat turun waktu FTSE rebalancing apa Wisdom Tree rebalancing. Tapi turunnya tuh nggak jauh, cuman 85 sekian, 8525 apa 8550. Tapi terus habis itu pre-close-nya itu yang waktu rebalancing itu sempat kelihatan di 9225. Aku pikir wah gila nih aman mau tutup 9225 nih. Ternyata nggak jadi, ternyata ada seller akhirnya tutup di 8525 atau 8550. Kelihatannya aman ini kalau kita perhatiin itu barang-barangnya juga makin hari agak sedikit makin tipis ya, kayaknya yang jualan juga udah mulai entah nggak mau jualan atau barangnya nggak ada. Kalau kamu perhatiin technical atau volume transaksinya itu emang udah tipis-tipis walaupun harganya udah naik tinggi ya. Cuma kalau saham the all time high gini biasanya itu udah kalau dia pullback biasanya ada koreksi. Biasanya kalau koreksi kalau harga masih harga komoditi masih hijau-hijau kayak gini, aku nanti kalau ada turun aku mau beli. Tapi kalau karena tadi nyentuh all time high terus saya turun, nah itu tadi aku jual karena kelihatannya
ada ada yang profit taking biasanya. Nah, untuk brand itu tadi laporan keuangannya sempat keluar. Menurut aku brand udah sangat oke sih harga-harganya. Walaupun yang lain tuh turun ya, tapi nah hari ini adalah hari pertama dia mulai candle hijau setelah 3 hari candle merah. Nah, ini dikit lagi eh, potensi banget untuk brand kalau besoknya masih menguat, dia akan balik ngetes lagi ke MA50. Cuma MA50 sih 5.055, 75 ya. Itu lebih lebih oke sih. Mungkin yang paling saat ini masih prospek adalah si brand sih kalau dibanding yang lainnya. Kalau cuan kan barangnya tipis-tipis ya, kadang-kadang kita susah ngomong. Kayak waktu itu pernah satu kali cuan itu udah ARB gitu loh, udah ARB tapi malah pas tutupan hijau. Nah, itu kadang-kadang saham-saham yang uh, bid overnya tipis-tipis itu, pergerakannya juga tipis, free floatnya juga tipis, itu kadang-kadang kita susah gitu. Pakai technical juga kadang susah. Kelihatannya technicalnya wah udah jelek, udah kayak wah, udah downtrend, akhirnya kita udah nggak mau beli ya, atau kita waktu cut kita nggak mau buyback, tapi ternyata tiba-tiba ada flow masuk yang kita nggak tahu di mana. Barang-barang kayak gini kan banyak banget newsnya, bentar diakuisisi ini, bentar diakuisisi Mutu lah, anak usahanya Indika, entar diakuisisi Petrosi, jadi banyak banget kayak berita-berita yang sering dikeluarkan oleh kayak saham cuan ini. Tapi untuk brand ini malah dia punya kinerja tadi kan baru rilis ya, lumayan bagus walaupun naiknya nggak terlalu tinggi, tapi pendapatannya naik sekitar 4%. Jadi mungkin brand ini cukup menarik, tapi kita pantau dulu secara teknikalnya apakah besok mulai ada pelanjutan daripada buyer. Kalau kemarin kan seller kan candle merah terus, berarti seller itu lebih dominan. Hari ini mulai ada keluar buyer, mungkin karena laporan keuangan yang hari ini dipublish itu cukup menarik buat orang, dimana harga brand itu kan udah terkoreksi lumayan juga ya. Nah, kalau dia bisa balik ke harga 5 berapa tadi? 62 sih untuk higher high-nya dia sih. Masih ada beberapa, masih lumayan tinggi lah untuk mencapai harga itu, tapi ya kalau kita lihat hari ini udah ada YU yang beli, kemudian ya mungkin itu bisa kita pantau besoknya. Tapi untuk bisa Mantap. perform lagi, nah kalau barang-barang gini sangat sangat agak susah gitu loh diprediksi kayak gini. Mm-mm. Tapi biasanya kalau dia turun-turun terus dia udah adem, liatin deh nanti pasti ntar naik lagi. Kayak waktu kemarin TPIA tuh udah turun-turun kayak teknikal udah jelek banget, tapi waktu 4850 kok kayaknya mulai ada uh, perlawanan, pastinya diwarnain oleh candle hijau dulu, jadi udah ada buyer dulu 2 hari baru kelihatan deh itu, terus habis itu naiknya lumayan, naiknya kenceng banget kayak gitu. Oke oke oke. Menarik banget, Ci Rita ini. Banyak juga dari Cuan Troopers yang bertanya tentang BRPT gitu, Hmm. Ci. Ini seperti apa nih? Gimana nih katanya untuk BRPT? Karena katanya pergerakannya cukup menegangkan. Katanya ini ada Iya, beberapa Cuan Troopers yang nanya, BRPT gimana nih katanya iya nih BRPT. selanjutnya masih masih bisa lanjut nggak ya ini, Ci, pergerakannya? Iya, ini BRPT juga sangat unik ya. Kayak soalnya gini, Iya. kemarin itu udah breakout dengan volume. Eh, harganya tuh kayaknya udah 1050, 1055 itu kan titik krusial kan. Dia bisa nembus ke harga segitu, maka dia berpotensi untuk lanjut untuk ngetes ke resist berikutnya. Tapi kemudian ada seller kan, ada seller kita masih oh nggak apa-apa closingnya masih segitu, tapi besoknya begitu ada rebalancing dari FTSE, kalau nggak salah FTSE Syariah, nggak ada demand dari cuannya, itu koreksi, TPIA turun, udah baritonya ikut terkoreksi. Jadi kadang-kadang saham-saham kayak gini karena dia universe-nya satu grup eh, Mm-mm. saham-saham PAPP, itu kadang kita susah susah kayak gini loh.
ini harusnya turun nih, tapi salah satu saham daripada grup yang hijau tebal itu bisa ketarik naik. Emang secara teknikal ini jadi kurang menarik, tapi kalau kita lihat sellernya itu udah mulai berkurang dari harga, itu udah nggak terlalu agresif sellnya, volume juga udah mulai turun, MACD-nya juga udah mulai tipis hijaunya, jadi potensi banget untuk terjadi pembalikan arah, potensi rebound. Hmm. Tuh. Oke, ada potensi rebound ya. Tapi yang harus digarisbawahi ada dua ya. Yang pertama potensi rebound, yang kedua memang universe-nya ini universe saham-sahamnya Saham Pak grup, Prayogo Pangestu. saham grup. Iya, jadi Jadi, kalau satu iya. naik semua naik, satu turun semua turun gitu ya, Ci ya. Nah, terus kalau dia belum ada satu yang hijau tebal, kadang-kadang tuh agak sulit untuk yang lain Mm, naik kencang. Pokoknya mesti ada salah satu deh yang terbang dulu gitu istilahnya. Apa itu TPI terbang, terus nah yang lain baru ngekor. Jadi ya kita tinggal nunggu ada buyer masuk aja. Kayak gitu. Tapi biasanya sih Barito di harga-harga di bawah 1.000 biasanya sih suka mm, rebound lagi kalau kemarin-kemarin. Cuma memang hari mm, ini rame banget orang kayak ngepost saya juga sempat baca bahwa Pak PP itu ada jual sebesar 2 miliar 2 miliar lembar ya. mm, Iya mm, 2 miliar lembar. Sekitar 2 T jualan mm, saham Baritonya. Ada profit taking dia. Tapi wajar aja lah mm. dia profit taking yang dia ada cuan. Iya, wajar ya. Mekanisme pasar lah ya Iya, kita bilangnya ya, dia beli Ci. kan Oke. udah lama. Nah, Ci, ini untuk berkaitan dengan komoditas, Ci, Mm, kita kan ngelihat bahwa minyak ini katanya adalah the mother of commodity, gitu iya. ya. Mm, Kalau harga minyak naik, yang lain-lain juga bakal ikut naik, harga minyak turun, yang lain-lain juga bakal ikut turun gitu. Di 2024 ini akan seperti apa, Ci? Maksudnya untuk pergerakan harga minyak. Ada nggak sih sebenarnya potensi untuk mengalami kenaikan signifikan gitu? Dan juga pada akhirnya ini mempengaruhi emiten-emiten minyak gitu yang ada di tanah air iya. gitu. Mm, Memang kalau gini Kak, komoditi ini kalau kita lihat kan dari kemarin sebenarnya nggak ada peningkatan demand, lebih ke cut produksi, cut produksi, cut produksi terus. Jadi produksi aja supply-nya dikurangin itu jadi kayak harganya itu bukan harga karena yang naik, yang kemarin-kemarin dulu itu naik bukan karena ada peningkatan demand, lebih karena pengurangan supply. Jadi karena supply berkurang, ya udah naik. Nah, tapi kalau China sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih baik daripada data ekonominya, itu potensi banget untuk komoditas ini terus membaik atau terus perform karena China ini salah satu negara yang konsumsi komoditasnya itu semuanya dia pakai kalau ekonomi dia jalan kalau jadi kalau data data ekonomi dia bagus berarti ekonomi dia jalan, ekonomi dia jalan berarti dia butuh lebih banyak batu bara misalnya untuk pabriknya, butuh lebih banyak oil untuk kebutuhan produksinya. Nah, terus nanti butuh juga lebih banyak kayak coking coal untuk produksi bahan baku untuk produksi dia punya uh, yang produksi semuanya itu pakai kayak itu orang China semua gitu yang makainya banyak gitu karena kan penduduk dia kan terbesar jadi ekonomi di jalan nah kebutuhan dia naik nah ini bisa aja nih terus terus menguat ditambah kan tadi kalau Rusianya kan belum kelar juga ributnya Rusia belum kelar, terus perang Timur Tengah juga belum kelar. Tapi sebenarnya ada satu soft commodity yang orang itu nggak lihat dan memang di bursa ini boleh dibilang nggak ada kali emiten, yaitu coklat. Coklat ini naik kenceng banget loh. Ini lagi heboh. bener-bener. Tapi coklat coklat Ini ini kebetulan dampaknya ada yang nanya nih, Ci, katanya coklat naik 400% gitu. benar. Nah, Heeh, dampaknya kemana? Ke heeh. Mayora sebenarnya, tapi Mayora cuma Oh, 10% coklatnya. Jadi kecil lah, nggak terlalu gede. Ada di ICBP ada susu coklat.
Indomilk coklat, tapi nggak terlalu signifikan, lebih kecil lagi daripada si Mayora. Jadi ya paling dampaknya sana. Tapi lucunya hari ini saham Koko naik loh, saham Koko. Aku sempat lihat sebentar, ih gila naik juga tuh saham setelah sekian lama. Udah ternyata udah 4 hari naik. Ini emiten yang kalau nggak salah jual beli coklat deh. Tapi dia bukan produsen, jadi dia kayaknya produksi. Jadi dia ambil bahan coklat nanti diolah jadi jadi makanan gitu loh. Food and beverage. Mm-mm. Dan ini masih ada Wah, emasnya ya kalau nggak salah. mantap. Keren banget, Ci Mhm. Rita. Ini kita udah bahas 360, semua komoditi berkaitan dengan emitennya juga kita bahas dan juga sudah dijelaskan sama Ci Rita geraknya kurang lebih seperti apa ya. Ci ya ke Mhm. depannya seperti apa. Dan kemudian mungkin Iya, untuk Cuan benar. Troopers yang ingin bertanya, kita masih ada beberapa menit lagi nih Iya, untuk bahas pergerakan daripada emiten-emiten komoditi. Tapi iya. ini ada yang nanya dari tadi, banyak nanya, banyak banget yang nanya Goto. tentang ini, Ci, tentang Goto. Iya, ada apa Nah, ya Goto itu sebenarnya, Ci, ya di kan balik itu ya, Ci? habis keluar laporan keuangan. Tunggu, mungkin aku Mm-mm, bilang dulu ke Pak mm-mm, Christian, bener itu jadi kos makanya. Tapi yang bingung sahamnya naik, saham kokonya. mm-mm. Aku juga bingung kalau harga koko Betul. naik itu, harga coklat naik itu kan udah lama ya, udah sekitar berapa bulan itu kan ribut nih. Aku baca di Bloomberg, baca di mana tuh ribut harga coklat Mm-mm, naik. Kan kita nggak ada emiten yang benar-benar menghasilkan coklat. Kalau koko itu beli coklat diolah jadi makanan, jadi cost produksinya dia tuh berpotensi malah jadi mahal, tapi dia jualannya kan nggak bisa naik. Sebenarnya nggak bagus, tapi harga saham kokonya naik gitu loh. Iya bener, cost mm-mm, produksinya jadi jelek, jadi naik. Terus apa tadi, mm-mm. Goto ya? Iya, Oke, Goto itu Goto, iya. Iya, Goto itu kan baru mengeluarkan laporan keuangan dan langsung heboh semuanya. Karena ada juga Mm, yang meributkan, wah minusnya tambah banyak. Tapi kan itu sebenarnya goodwill karena Tokopedia ke TikTok, jadi write off. Tapi kalau di take out goodwill-nya itu dia udah membukukan lebih positif, lebih perbaikan kinerja. Dan dia juga bilang pada hari ini bahwa Goto itu mau buyback sekitar 3,1 triliun publik. Nah, apakah harga mm-mm, saham Goto besok bisa terbang? Nah, kita tergantung sellernya. Makanya mm-mm, kalau bilang mm-mm, Goto itu susah nih mm-mm. loh. Kadang-kadang story bagus, technical bagus, tiba-tiba ditimpukin. Ah, ada seller nggak tahu dari mana. Iya, Karena Goto itu kan ada kemungkinan atau banyak sekali yang rumor bahwa Goto itu akan disuggest untuk merger sama Grab. Dan mm-mm, pemegang saham Grab dan Goto adalah SoftBank. Jadi yang mm-mm. SoftBank ini sering jualan karena dipikir ngapain gue pegang salah dua-duanya, salah satu Iya, aja di iya. itu yang membuat tuh saham GoTo itu kadang-kadang tertekan, kadang kita udah yakin bahwa ini breakout, sahamnya udah bagus, beritanya udah positif, akuisisi atau menjalin kerjasama sama TikToknya udah dijual juga udah Mm-mm, bagus, tapi kadang-kadang keluarlah seller. Itulah kadang-kadang susah diprediksi dan yang membuat orang kadang khawatir sama Goto adalah lock up period-nya yang akan segera dibuka bulan depan. April, masalah April. mm-mm. Ya, jadi ada Oh, oke. laporan eh, laporan kinerja keuangan sebenarnya yang sebenarnya tuh membaik, tapi kalau secara total dia masih terkoreksi. Jadi masih kalau secara Mm, total masih kurang begitu baik kalau in total, tapi kalau di take out dari goodwill-nya itu sebenarnya dia membaik sih. mm, Dan rating daripada 37 analis di Bloomberg itu rata-rata 22-nya buy loh. Dari 37 22 buy, berarti kan majority itu buy. Tapi ya mm-mm, sampai sekarang Goto itu belum bisa yang bener-bener tuh naik kencang karena begitu naik ke atas ada seller. Tapi mungkin yang target price yang terdekat
adalah CJS, yaitu target price-nya 88 buat teman-teman yang Mm-mm. pengen invest. Kayaknya murah mungkin. Kalau aku sih aku nggak cocok sama Goto. Jujur aku beli Goto tuh, aduh nggak kuat, kayak nungguin naik 1 poin 2 poin aja kayaknya aku deg-degan, nggak bisa lihat saham lain. Jadi kayaknya belum lah, tunggu sellernya hilang dulu. Terus kalau Bahana Sekuritas targetnya 90, dan untuk Mandiri sendiri targetnya 125. Jadi banyak banget analis yang masih rekomendasi untuk Goto. Nah, itu. Oke, wah menyeluruh banget nih Ci, view-nya dari komoditi, kemudian tadi ada kita geser sedikit ke GoTo. Thank you banget Ci, waktunya nggak berasa bener-bener nih 1 jam kita Iya. ngobrol-ngobrol berkaitan dengan komoditi. Ini banyak banget yang nanya emiten yang sudah dijelasin, jangan takut karena nanti Instagram Live ini akan kita save dan juga nanti siaran ulangnya akan ada di Instagramnya Sukor. Jadi jangan Iya. lupa langsung nonton aja via Instagramnya Sukor ya para Oh cuan iya, terus troopers. jangan lupa Dan disclaimer on. oh iya, benar. Disclaimer on. Keputusan jual beli ada di Iya, tangan para cuan troopers ya. langsung. Jadi karena memang pergerakan dari saham beberapa saham yang kita omongin ini kan lumayan volatil ya, Yes, Ci yes. Rita ya. Benar. Gitu. Jadi tetap harus melakukan riset fundamental dan juga teknikalnya sendiri gitu Iya, ya. punya Kemudian trading barulah plan. melakukan aksi beli atau jual. Dan juga harus punya trading plan. Itu benar banget, karena kita tadi bahas hampir keseluruhan ya, dibahas sama Iya, Cirita dari awal sampai akhir gitu. benar. Bahkan tadi kita geser dikit ke emiten teknologi gitu. Thank you banget waktunya Cirita, nggak berasa setiap kali ngobrol sama Cirita itu selalu nggak berasa sejam, Ci. Emang kalau ngobrol sama Daniel, jangan lupa untuk buka di e-form sukorsekuritas.com. Terus kalau mau buka sama temennya Daniel, Raihan 02. Iya, 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 iya. Jangan lupa di bagian kode referralnya Raihan 02. Jadi itu akan langsung secara otomatis masuk ke timnya Cirita. Mantap. Ya, yang sih ke Cuan, ini kan Cuan Troopers, harus join Cuan Iya. Lovers. Biar Yo, semuanya. tim cuan lovers ya namanya ya, Ci Iya. ya. Oke, oke, Oke oke. gas, Ini oke ada gas yang Cuan. banyak yang telat hadir, jangan lupa ya join ke tim cuan lovers. Jadi bukanya di eform.sukorsekuritas.com, pilihnya Raihan 02. Nah, itu ada tuh. Iya, Ada kasih. yang bantu komen. Thank you banget dan Iya, jangan lupa oke. nanti kalau informasinya ada yang ketinggalan, nontonnya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke. Gitu. Thank you Thank you Daniel, thank banget, you Cirita. Sukor, thank you semua yang udah hadir. Happy Bakal Cuan, sampai semangat. ketemu lagi, cerita happy cuan.